Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga setelah banyak mendengarkan video-video ini, semakin kesini kondisinya semakin sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, lama kita nggak jumpa ya di video saya Hanggari Desi. Nah, sebelum memulai untuk masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe dan share-nya video ini. Jangan lupa jika dirasa memang video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana sih yang saya rasakan di kondisi saat ini setelah sekian lama saya nggak muncul di beranda YouTube teman-teman ya. Nah, jadi yang saya rasakan saat ini dengan adanya berbagai macam keluhan di masa lalu seperti keliengan, vertigo, anxiety, panic attack, GERD dan macam-macam ya, yang dirasakan saat ini kurang lebih sekitar 80 hingga 90%. Alhamdulillah kondisi saya sudah semakin membaik teman-teman ya. Yang tadinya mungkin saya jalan aja kesusahan, sering ngerasa keliengan, sempoyongan. Sekarang saya jalan udah normal teman-teman, udah nggak merasakan berbagai macam sensasi seperti keliengan, sempoyongan, itu sudah hilang alhamdulillah. Sesekali muncul, namun biasanya sensasi itu hanya sebentar, jadi cepat meredanya. Dan biasanya keliengan itu muncul di saat bukan saat jalan teman-teman, tapi lebih tepatnya saat saya sedang cemas, sedang panik kayak gitu, atau mungkin sedang banyak pikiran, atau saat-saat memasuki masa PMS, yaitu saat menjelang menstruasi. Itu biasanya saya merasakan berbagai macam keluhan. Namun yang perlu diingat teman-teman, keluhan yang muncul itu sudah sangat berkurang, jadi hanya sebentar atau sesekali aja munculnya kayak gitu. Nah, di luar itu alhamdulillah saya sudah merasakan normal kayak gitu ya. Ya mungkin itu tadi saat saya lagi cemas, panik gitu. Kalau PMS memang keluhannya agak intens kayak gitu, bermunculan seminggu sebelum menstruasi biasanya mulai itu berdatangan keluhan-keluhan, dan itu hal yang wajar ya, karena PMS itu kan memang terjadi karena adanya perubahan hormon juga gitu ya. Jadi kalau ada perubahan hormon itu otomatis akan membuat berbagai macam sensasi dan keluhan di tubuh kita. Jadi buat para bunda-bunda yang merasakan mens atau teman-teman yang memang masih menstruasi, jadi itu hal yang wajar seperti itu di saat teman-teman kok saat PMS merasakan berbagai macam keluhan di fisik. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar ya teman-teman. Itu kemudian perubahan yang saya rasakan dulu, yang mungkin saya itu nggak bisa nyetir teman-teman, benar-benar berhenti total untuk nyetir, karena gimana mau nyetir ya, buat jalan aja udah sempoyongan. Mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan saya juga pasti paham kok kayak gitu. Nggak mungkin kita nyetir dalam kondisi yang keluhannya itu masih parah-parahnya kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah saya coba beranikan diri untuk nyetir, meskipun saya masih dibantu oleh, maksudnya masih ditemenin keluarga saya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya udah mulai berani sedikit-sedikit, meskipun jaraknya masih jarak pendek ya, belum berani jarak jauh ya teman-teman, dan saya masih harus ditemani. Tapi setidaknya alhamdulillah saya sudah mulai berani untuk memulai lagi, untuk menyetir lagi kayak gitu. Kemudian yang tadinya mungkin di tempat keramaian saya takut, sekarang saya sudah biasa belanja, saya udah biasa pergi ke pasar malam gitu ya, nganterin anak jalan-jalan kayak gitu. Kemudian saya ke pasar, itu sudah hal yang biasa alhamdulillah. Untuk berjamaah di masjid dan lain sebagainya, mengikuti kajian dan lain sebagainya, itu banyak orang di situ tuh. Saya dulu tuh saya pusing banget, sempoyongan banget, dan alhamdulillah sekarang saya sudah berani kayak gitu. Udah meskipun ada kadang sensasi masih kerasa sih di tengkuk atau leher tuh kayak kerasa berat kayak gitu, tapi setidaknya saya sudah merasakan perubahan yang sangat jauh dibanding yang dulu kayak gitu. Yang sangat mengganggu itu sebenarnya kan keliengan sempoyongannya ya teman-teman, vertigonya itu yang sangat mengganggu. Kalau cuman pegel di sini sih alhamdulillah masih bisa teratasi ya, dan itu biasanya hanya sebentar kok munculnya. Di saat kita berusaha untuk rileks kayak gitu nanti akan mereda sendiri kayak gitu ya.
Nah itu perubahan yang saya rasakan. Kemudian dulu saya nggak berani konseling ya, nggak berani melakukan konseling ke klien-klien. Alhamdulillah sekarang saya sudah membuka konseling ke teman-teman semuanya yang membutuhkan untuk konsultasi kayak gitu, meskipun masih melalui online kayak gitu ya, melalui Zoom, melalui Google Meet seperti itu. Namun setidaknya udah ada perbaikan dibanding dulu, jauh sekali teman-teman perbaikannya, meskipun belum 100% pulih, tetapi hal ini adalah sesuatu nikmat yang harus kita syukuri ya teman-teman, di saat kita sudah bisa pulih dari anxiety, psikosomatis, asam lambung, vertigo, keliangan dan lain sebagainya. Itu tuh kayak suatu hal yang sangat disyukuri banget, bahwa Allah tuh ternyata maha baik banget teman-teman ya. Di saat kita sakit, di saat kita terpuruk, di saat kita sedih, ada kalanya itu hanya sesaat kok. Yang penting kita gimana caranya punya niat untuk bisa bangkit, punya niat untuk bisa sembuh, dan tentunya dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar kita teman-teman. Ikhtiar kita juga harus maksimal. Kemudian dari segi pola pikir kita juga harus selalu berpikir positif. Jadi jangan kita sering mengeluh dengan kondisi kita kayak gitu, meskipun mungkin kita sedang terpuruk ya, karena diberikan ujian berupa sakit oleh Allah, tapi kita nggak boleh terpuruk teman-teman. Kita tetap harus semangat, kita tetap harus memiliki pikiran positif dan yakin bahwa Allah tuh pasti akan memberikan kesembuhan pada kita dengan caranya. Yang penting kita menjemput istilahnya petunjuk Allah tuh sebenarnya saya bisa sembuh tuh dari mana sih kayak gitu ya. Dan teman-teman yang mungkin takut berobat ke psikiater, alhamdulillah juga kabar baiknya saya juga berhenti obat psikiater teman-teman, yang artinya bahwa obat psikiater itu tidak membuat kecanduan. Nah ini ya teman-teman yang perlu diingat, karena memang banyak sekali dari teman-teman semua yang saya lihat ya, bahwa teman-teman semua itu nggak berani mengkonsumsi obat psikiater, pada akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa anjuran dokter atau tanpa seizin dokter. Nah ini malah beresiko teman-teman, akan memunculkan kekambuhan. Nah mungkin sekian dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan semangat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk sembuh dari psikosomatis anxiety. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.